Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang penurunan kesadaran. Ya, definisi ya, apa itu kesadaran? Kesadaran didefinisikan sebagai suatu keadaan seseorang itu sadar secara penuh ya akan dirinya dan hubungan dirinya dengan lingkungannya. Ya. Sedangkan koma adalah suatu keadaan tidak responsif, di mana pasien ya terbaring dengan mata tertutup dan tidak bisa dibangunkan ya, bahkan dengan stimulus yang sangat kuat. Ya. Koma secara objektif juga bisa digambarkan sebagai pasien dengan Glasgow Coma Scale kurang dari 8. Jadi bayangannya begini, kalau pasien dengan sadar penuh ini seperti James Bond ini ya, dia sadar di mana posisi tangannya, bagaimana posisi dia tangannya di pelatuk senjata ini ya. Dia juga sadar lingkungan sekitarnya, ada gerakan musuh sedikit aja dia pasti mengetahui ya. Sedangkan pada pasien ini ya, dia terbaring, matanya tertutup ya. Mau diberi rangsangan juga kalau GCS-nya masih 8 ya hanya bergerak sedikit tapi tetap tidak bangun. Gambarannya seperti itu ya. Nah, bagaimana neuroanatomi kesadaran ya? Kesadaran manusia itu ditentukan oleh suatu hubungan yang rumit dan dinamis antara ascending reticular activating system dan hemisfer ya, di mana aras ini ya, ascending reticular activating system ini merupakan kumpulan ya networks ya dari nukleus-nukleus di batang otak yang menghasilkan neurotransmitter ya dan proyeksinya ke hemisfer. Ya, seperti ini network dari neural network dari kesadaran itu ya. Ini aras yang berada di batang otak ya, kemudian memberikan proyeksi ke talamus ya, kemudian dari talamus ke seluruh hemisfer kanan dan kiri. Nah, ini mempunyai hubungan yang dinamis ya. Gangguan pada networks ini akan menyebabkan gangguan atau penurunan kesadaran. Aras itu ibarat seperti lampu ya, itu adalah saklarnya. Yang menentukan kesadaran itu turun atau tidak, ya, mati atau tidak lampu itu. Ya. Sedangkan hemisfer, kedua hemisfer itu menentukan kualitas nyalanya. Jadi misalnya, oke, arasnya baik, ya, normal, tidak ada gangguan, ya. Pasien mungkin bangun, ya, tetapi bangunnya itu kualitasnya sampai seperti apa? Apakah full alert atau mesti seperti agak kebingungan, ya, atau responnya tidak ada kuat, ya, itu tergantung dari bagaimana kondisi di kedua belah hemisfer, ya. Itu. Yang perlu diingat juga bahwa brainstem itu adalah struktur yang kecil. Aras itu demikian padat, sehingga satu lesi saja yang cukup kecil di brainstem itu bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Sedangkan kedua hemisfer ya itu adalah struktur yang besar, sehingga butuh lesi yang besar ya, atau lesi besar di hemisfer yang menyebabkan penekanan batang otak, atau lesi ya yang difus yang melibatkan kedua hemisfer ya untuk dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Ya. Lesi-lesi di talamus itu juga walaupun ukurannya relatif kecil ya karena hubungan yang kompleks ya antara aras dengan talamus ini itu juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Ya. Yuk kita lihat. Lesi ini menyebabkan penurunan kesadaran atau tidak. Ya, kita lihat ini ada lesi di pons ya yang mempengaruhi ya atau yang mengganggu dari aras ya. Nah, pada lesi-lesi seperti ini kesadarannya pasti turun ya. Kita lihat misalnya ini adalah suatu perdarahan pada pons ya. Biasanya kalau seperti ini GCS-nya 111 ini ya. Kita lanjutkan. Ini satu lesi kecil di corona radiata ya. Sedangkan otak demikian besar ya. Nah, pada lesi seperti ini seharusnya kalau murni ya, tidak ada gangguan lain, maka
pasiennya akan tetap sadar. Ini contohnya misalnya infak pada corona radiata. Kalau hanya seperti ini, tidak ada penyulit lain, seharusnya pasien masih sadar. Ya, kita lanjutkan. Kali ini suatu lesi pada hemisfer sebelah kiri yang demikian besar. Ya. Nah, pada pasien seperti ini kemungkinan akan mengalami penurunan kesadaran. Ya, ini misalnya pada stroke emboli yang cukup luas. Ya. Nah, bagaimana dengan lesi pada talamus misalnya seperti ini? Ya, ini juga terkadang bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Ya, kita lihat nih, misalnya lesi perdarahan pada talamus ya, tapi biasanya GCS-nya masih relatif tidak terlalu rendah ya. Katakanlah terjadi penurunan kesadaran pada lesi-lesi seperti ini biasanya turunnya itu tidak terlalu rendah. Ya. Kita lanjutkan. Nah, terjadi suatu gangguan elektrik, gangguan listrik otak secara menyeluruh pada kedua hemisfer. Ya. Ingat tadi bahwa untuk menyebabkan penurunan kesadaran lesi di hemisfer itu harus difus, ya, melibatkan kedua belah hemisfer, ya, atau satu hemisfer tapi lesinya itu besar, ya. Ini ada gangguan kelistrikan pada kedua belah hemisfer. Ini juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Pada kasus apa? Ya, pada kasus epilepsi atau pada kasus kejang general. Ini kita lihat ya, terjadi kejang general, terjadi gangguan elektrik ya pada kedua belah hemisfer. Ya. Nah ini misalnya ya lesi tersebut menyebabkan gangguan pada seluruh hemisfer. Ya, misalnya ini terjadi suatu edema cerebri, ya, atau terjadi suatu perdarahan subarachnoid yang melibatkan kedua hemisfer. Ya, maka ini juga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Ya, nah, Anda lihat SAH, ya, kedua belah hemisfernya mengalami suatu ödem, ya, maka ini juga menyebabkan penurunan kesadaran. Atau misalnya pada post trauma capitis, misalnya ya, pada trauma capitis, pada cedera otak berat, misalnya ya, tidak ada perdarahan, tapi kedua hemisfer mengalami edema, ya, otak mengalami edema yang hebat ini. Ini Anda lihat sebelah sini ini ada edema cerebri ya. Kita bahkan sudah nggak bisa melihat lagi sulcus gyrusnya, nggak bisa lagi melihat ventrikel ya. Ada kondisi seperti ini, kesadaran pasien juga akan menurun. Ya. Atau seluruh otak mengalami suatu defisit, ya. Apakah itu oksigen, apakah itu gula, ya. Simply otak itu makanannya oksigen dan gula. Ya. Kalau dia kekurangan oksigen, misalnya pada hipoksik ensefalopati, tentu terjadi penurunan kesadaran. Hipoglikemia juga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Hiponatremi, ya, kalau terjadi hiponatremi, otak itu depolarisasinya tidak ada kuat, ya, dan juga mengalami suatu ödem sehingga penurunan kesadaran. Atau terkena suatu toksik, zat toksik, ya, misalnya uremia. Misalnya terkena amonium yang terlalu banyak pada hepatik ensefalopati, ya, atau dia keracunan, ya, atau terjadi overdosis obat-obat depresan, misalnya benzodiazepin, ya, misalnya opioid, ya, overdosis morfin atau overdosis heroin, misalnya, ya, itu juga akan menyebabkan pasien mengalami penurunan kesadaran. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, maka kita bagi etiologi penurunan kesadaran itu menjadi dua, ya. Apakah penyebabnya intrakranial atau penyebabnya ekstrakranial? Ya, intrakranial misalnya karena penyebab vaskular, stroke misalnya, ya, stroke emboli yang luas, stroke hemoragik yang besar, ya, atau stroke hemoragik pada batang otak atau pada perdarahan subarachnoid. Tumor, ya, tumor yang besar dengan edema cerebri yang berat juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Trauma misalnya ya, pada cedera otak berat misalnya, pada epidural hematom misalnya, pada subdural hematom misalnya, itu juga menyebabkan
gangguan kesadaran. Infeksi saraf pusat, misalnya meningoencephalitis, ya, epilepsi general, ya, dan kejang general. Itu juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran, ya. Autoimun, misalnya kejang pada cerebral lupus, misalnya, itu juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Penyebab ekstrakranial yang sering adalah penyebab metabolik, hipoglikemi. Ini adalah yang paling sering menyebabkan, ya, untuk kita di Indonesia yang banyak sekali pasien diabetes, waspada, ya. Hipoglikemi ini adalah penyebab yang paling sering, ya. Kemudian uremic encephalopathy dan hepatic encephalopathy. Infeksi sistemik, ya, sepsis misalnya, itu juga menyebabkan penurunan kesadaran. Electrolyte imbalance terutama adalah hiponatremia, ya, hipoalbumin yang ekstrim, ya, atau intoksikasi zat, misalnya intoksikasi heroin, intoksikasi benzodiazepin, itu akan menyebabkan penurunan kesadaran. Ya. Bagaimana kita memeriksa pasien dengan penurunan kesadaran? Satu, cek secara objektif Glasgow Coma Scale-nya, ya, periksa meningeal sign-nya, lihat bentuk ukuran pupil serta refleks cahaya, lihat posisi bola mata, lihat pola nafas, lihat postur pasien, dan lakukan pemeriksaan refleks-refleks brainstem. Ya, lakukan pemeriksaan refleks-refleks brainstem. Selanjutnya adalah pemeriksaan neurologi secara umum. Ya. Nah, ini GCS. Jangan lupa ada eye, verbal, motor. Ya. I-nya itu 1 no respon, 2 dengan rangsang nyeri pasien membuka mata, 3 dengan rangsang suara pasien membuka mata, 4 membuka mata spontan. Ya, jangan lupa ini. Untuk verbalnya, 1 itu tidak ada suara sama sekali, 2 itu merintih, mengerang, masih ada suara, ya, tidak termasuk gargling di sini, 3 ada setidaknya 1 kata dengan arti, jadi misalnya pasien bilang aduh gitu aja, ya, itu sudah bisa kita berikan skor 3. 4 ada kalimat tapi pasien seperti terjadi disorientasi, dan 5 adalah bicara normal, spontan, ya, bagus orientasi ruang, waktu, orang, dan tempat. Motorik, ya, 1 itu no respon, 2 itu ekstensi patologik, ya, atau postur deserebrasi, 3 itu fleksi patologik, ya, atau postur dekortikasi, 4 pasien menghindar dari rangsang nyeri, misalnya Anda tekan, ya, kuku sebelah kanan maka dia menghindar ke kiri, misalnya seperti itu. 5, pasien mampu melokalisir sumber nyeri, ya. Jadi misalnya Anda menekan pada upper trapezius, lalu tangan pasien itu memegang tangan Anda, itu namanya melokalisir. Ya. 6, kalau bisa mengikuti perintah Anda. Ya, jangan lupa harus bisa ini, ya, melakukan pemeriksaan GCS. Ya. Nih, ya, saya ingin memberitahu cara memberikan rangsang nyeri pada pemeriksaan GCS, ya. Nah, ini, ya. Nah, Anda bisa menekan pada foramen supraorbitalis, ya, atau menekan kuku dengan bantuan bolpen atau pensil seperti ini, ya, atau menekan pada tragus telinga sini, ya. Dulu boleh menekan sternum, tapi awas, ya, menekan sternum ini cukup berbahaya kalau pasiennya sudah usia lanjut, ya, bisa fraktur. Sebaiknya yang C ini tidak dilakukan, ya. Lihat nanti. Jadi pasien pada pemeriksaan GCS itu dicoba dulu, panggil dulu, ya, tanpa menyentuh pasien. Apakah responsif atau tidak? Kalau tidak responsif dengan panggilan, ya, tentunya panggilan yang ada kuat, ya. Jadi Anda memanggil itu cukup keras, maka langsung lanjutkan dengan pemeriksaan rangsang nyeri. Lihat responnya nanti, ya. Suaranya bagaimana, matanya bagaimana, motoriknya bagaimana. Oke. Ya, dikatakan bahwa kalau penurunan kesadaran ringan itu GCS-nya 13 sampai 14, ya, kurang dari 15. Moderate itu 9 sampai 12, berat itu 3 sampai 8. Nah, ini yang disebut dengan postur deserebrasi, ya. Kedua tangannya ekstensi, ya. Kedua kakinya, ya, seperti ini posisinya. Ya, ini merupakan suatu lesi di mana kerusakan itu sudah melibatkan kedua
hemisfer otak. Ya. Dan ini adalah posisi dekortikasi seperti ini, tangannya fleksi ya, kakinya seperti ini ya. Ini biasanya lesinya masih di atas ya, di level-level kortikal tapi menyeluruh ya. Nah, ini juga penting kita melihat. Jadi kalau kita melihat posisi ini, tentunya prognosisnya masih lebih bagus dibanding yang seperti ini ya. Ini kalau motorik 3, ini motorik 2. Ya. Kemudian Anda juga harus melihat bentuk dan ukuran pupil ya, itu bisa membantu kita untuk melihat sampai di mana kerusakan otak itu ya, di mana topis penyebab penurunan kesadaran ini di otak ya. Anda lihat di sini, kalau pupilnya kecil tapi belum pinpoint ya, letaknya masih di tengah, masih reaktif ya, maka Anda perlu cukup senang ya, artinya lesi itu masih di atas ini. Paling tinggi, paling rendah ada di encefalon. Perhatikan kursor saya ya. Nah, ya. Tapi kalau pupilnya anisokur seperti ini, waspada ya. Ini kemungkinan lesi itu sudah di bawah dan menekan batang otak ya, menekan nervus 3 di atas mesencephalon. Ini berbahaya sekali ya. Ini adalah sign of herniation. Bahkan di saat pasiennya masih sadar ya, sudah bisa terjadi pupil anisokur seperti ini. Ya, ini perlu penanganan segera ya. Kalau pupilnya itu agak lebar ya, tapi tidak responsif dan posisinya di tengah, tidak bisa melirik ke kanan dan ke kiri, maka hati-hati, maka lesi ini ada di midbrain, di mesencephalon sini. Ya. Kalau pinpoint fix tidak bisa bergerak, lesi itu sudah jauh sampai pons. Kalau midriasis maksimal ya, tidak responsif, maka lesi itu sampai di medula oblongata. Tentunya prognosisnya sangat buruk ya. Nah, ini contoh ya, pupilnya ukurannya masih kecil tapi masih normal ya, misalnya 2 mili gitu ya. Nah, ya. Kedua belah mata masih bisa bergerak bebas ya. Refleks cahaya masih positif, ini kemungkinan lesinya masih di atas ya, masih di level hemisfer. Seperti ini mungkin ada edema cerebri ringan ya. Mungkin ada perdarahan di pons seperti itu ya. Kalau seperti ini ya, pupilnya besar tapi fix, matanya nggak bisa melirik ke kanan dan ke kiri ya, maka waspada, ini lesinya ada di midbrain. Ya, ini misalnya perdarahan besar di talamus sampai ke bawah. Ya. Nah, ini hati-hati kalau ada anak isokur seperti ini, maka kemungkinan ada unkal herniasi ini. Perhatikan kursor saya ya. Nah, ini bagian unkus dari lobus temporal, dia herniasi melalui tentorium cerebri dan menekan batang otak. Di sini lewat nervus 3 ya. Hingga terjadi pupil midriasis, pupil anisokur seperti ini. Ini sering sekali terjadi pada pasien epidural hematom. Ya, kalau Anda ketemu pasien pasca kecelakaan nggak pakai helm, ya, kemudian Anda ketemu pupil anisokur seperti ini, mungkin GCS-nya masih 14, ya, bahkan mungkin masih 15, waspada. Lakukan CT scan, ketemu, sarankan untuk segera operasi burhul. Ya, itu akan menyelamatkan nyawa. Nah, ini ya, kalau pupilnya kecil, pinpoint, dan posisi bola mata fix, ya, itu awas. Kemungkinan lesi ini ada di pons. Sudah, ini misalnya pada perdarahan pons. Ya. Hati-hati juga ya, kalau pasien dengan riwayatnya, misalnya pasien seperti ini, tapi dia dibawa dari diskotik gitu misalnya ya, atau dibawa dari tempat hiburan malam oleh teman-temannya, awas ya, lakukan tes opioid toksisitas ya, biasanya ini OD ya, overdosis opioid juga bisa mirip seperti ini ya. Pola nafas itu juga bisa memberikan informasi pada kita di mana lesinya ya. Ini misalnya yang A ya, yang A ini. Nah, kalau masih ada giant strokes gini, pola nafasnya cepat, flat, ini berarti lesinya masih di atas ya, masih di encephalon ya. Tapi kalau sudah cepat dan panjang seperti ini ya,
kita sebut tipe pernafasan central neurogenic hyperventilation, maka lesi itu sudah lebih rendah lagi, ya, sudah di batang otak, ya, atau bahkan mungkin sudah di pons, ya. Kalau lesinya itu ataksik seperti ini, ya, hilang, muncul, hilang, apneustik seperti ini, ya, maka itu lesinya lebih rendah lagi, ya, daerah-daerah batang otak, ya, sampai dengan apnu. Ya. Anda juga perlu melakukan pemeriksaan refleks batang otak, ya, lakukan pemeriksaan doll eye fenomena, ya, refleks kornea, refleks muntah, ya. Pada pasien dengan koma yang dalam, GCS 111, Anda boleh melakukan tes kalori, ya. Jadi pada telinga pasien itu kita berikan air es, ya. Nanti kita lihat kalau masih bisa defleksi ke sisi yang kita berikan air es tersebut, maka dikatakan refleks batang otaknya masih intak, ya. Pemeriksaan ini nanti penting kaitannya dengan mungkin Anda diminta untuk menentukan mati batang otak, ya. Jadi kalau pasien penurunan kesadaran, brainstem refleksnya itu sudah negatif semua, ya, maka kemungkinan pasien itu sudah mati batang otak, ya, walaupun masih bernafas, walaupun jantungnya masih berdetak, ya. Nah, bagaimana tata laksananya kalau Anda menemui pasien dengan penurunan kesadaran? Ingat, ya, penurunan kesadaran itu adalah suatu emergensi, ya. Lakukan airway breath circulation, ABC-nya jangan lupa, ya, karena pasien dengan penurunan kesadaran itu sering tertutup airway-nya, ya, misalnya karena muntahan, ya. Misalnya karena lidah yang jatuh, ya, segera lakukan bebaskan jalan nafas, ya. Pasang IV line, ya, lakukan lab lengkap. Di sini yang paling penting adalah gula, ya, elektrolit, ya, dan toksikologi. Misalnya kita cek kadar benzodiazepin, cek kadar opioid, ya, lakukan pemeriksaan itu. Ya, ini gula yang paling penting. Segera lakukan dengan stick, ya. Kalau kurang dari 80 kasih dextrose, ya. Untuk daerah-daerah yang banyak peminum alkohol, kita boleh langsung memberikan vitamin B 100 mg karena pada daerah-daerah seperti ini sering terjadi Wernicke-Korsakoff encephalopati akibat penggunaan alkohol, ya. Kalau Anda menduga, misalnya di sini waktu periksa tes toksikologi itu ternyata terjadi intoksikasi opioid, ya, maka Anda boleh memberikan naloxone intravenous. Ya, segera lakukan CT scan kepala. Kalau ada fasilitas, lakukan EEG. Ya, ini untuk mencari penyebab dari penurunan kesadaran tersebut. Ya. Nah, tentang mati batang otak, ya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 37 tahun 2014 tentang penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor menyebutkan bahwa kematian seseorang dapat ditentukan secara klinis konvensional atau dengan menggunakan kriteria kematian batang otak. Prosedur penentuan mati batang otak adalah sebagai berikut, ya. Jadi penentuan mati batang otak itu biasanya terkait dengan kepentingan donor organ, ya. Akan masih bagus sekali kalau Anda mengambil donor organ itu di saat pasien itu dinyatakan mati batang otak, ya. Dia masih bernafas, jantungnya masih berdetak, ya. Itu akan sangat bagus kualitasnya, ya. Pastikan semua refleks batang otak itu hilang, ya, tidak ada respon cahaya, tidak ada refleks kornea, tidak ada refleks vestibulo-okular, ya. Tidak ada respon motorik dalam distribusi saraf kranial terhadap rangsangan adekuat pada area somatik, tidak ada refleks muntah atau refleks batuk terhadap rangsang oleh kateter hisap yang dimasukkan ke dalam trakea, ya. Ini operasional di Indonesia, ya. Pastikan keadaan henti nafasnya menetap dengan cara preoksigenasi dengan oksigen 100% secara 10 menit, ya. Memastikan PCO2 pada awal testing pada 40 sampai 60 dengan kapnograf lalu dilepas, ya. Dilepas. Cuman lalu kemudian trakeanya diberi oksigen 100%, dilepas dari ventilator, ya, dikasih oksigen biasa 6 liter per menit, ya.
melalui trachea melewati karina. Dilihat 10 menit. Kalau tetap tidak bernafas, tes dinyatakan positif, berarti mati batang otak dan henti nafas telah menetap. Ya. Nah, pada pasien-pasien ini kalau memang keluarganya sudah memberikan izin untuk diambil organnya, ya, misalnya ada wasiat saya mau donor ginjal, saya mau donor kornea, saya mau donor hati, itu bisa dilakukan pengambilan organ untuk kepentingan donor. Ya, nah ini kriterianya ya. Nah, diulang lagi. Ya. Kalau sudah diulang masih tetap positif, maka bisa. Ya. Ya, dalam menentukan tes mati batang otak itu harus ada 3 dokter. Ya, di mana salah satunya adalah dokter anestesi dan 1 dokter spesialis saraf. Yang ketiga boleh DPJP dari spesialis manapun. Ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk bacaan yang lebih lanjut tentang penurunan kesadaran, Anda bisa membaca buku ini ya, Plum and Posner ya, Diagnosis of Stupor and Coma. Ini buku yang sangat bagus. Oke, sekian saya akhiri ya. Mudah-mudahan kuliah ini